Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa di sini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget buat profesi kita, yaitu gimana caranya kita bisa terus berkembang, terus belajar lewat pengembangan kompetensi guru yang berkelanjutan. Oh ya, kenalkan, saya Pak Geong. Saya ini sama kok seperti Bapak dan Ibu sekalian. Seorang praktisi pendidikan, sehari-hari juga berkecimpung di dunia ini. Jadi anggap saja sesi ini adalah obrolan dari teman sejawat ya, dari guru untuk guru. Nah, ini dia, pertanyaan utamanya. Mungkin ini juga yang sering kita pikirkan ya kan? Di tengah semangat merdeka belajar yang serba dinamis ini, gimana sih caranya biar kita nggak cuma jalan di tempat, tapi benar-benar bisa bertumbuh jadi guru yang makin profesional? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan mendasar dulu. Kenapa sih kompetensi guru ini perlu diupdate? Jawabannya simpel Bapak Ibu. Tujuannya adalah untuk mengakselerasi, untuk mempercepat transformasi pendidikan kita. Model kompetensi yang lama, yang dari tahun 2020 itu, dirasa udah nggak sepenuhnya ngeklik lagi sama semangat merdeka belajar sekarang. Dan inilah dia, landasan barunya. Peraturan Dirjen JTK nomor 2626 tahun 2023. Tapi jangan lihat ini sebagai aturan yang kaku ya. Anggap aja ini sebagai toolkit baru, sebuah kerangka kerja yang justru dirancang untuk membantu kita semua buat maju. Nah, visi di baliknya ini yang luar biasa loh. Tujuannya itu nggak main-main. Model ini tuh dirancang supaya kita, para guru di Indonesia, bisa punya standar kompetensi yang nggak kalah saing di tingkat global. Keren kan? Sekarang kita masuk ke intinya, dagingnya nih. Anggap aja model baru ini seperti peta jalan yang jelas buat pengembangan diri kita. Dan peta ini ditopang oleh 4 pilar utama. Betul, cuma ada 4 pilar, nggak serumit yang dibayangkan kok. Keempatnya adalah pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yuk kita lihat satu persatu, apa aja sih isinya? Pilar pertama, pedagogik. Ini sih jantungnya profesi kita ya, kemampuan kita buat merancang dan menjalankan pembelajaran yang fokusnya itu bener-bener ke murid, bukan ke kita sebagai guru. Gimana caranya menciptakan kelas yang bikin anak nyaman dan semangat belajar? Kedua, kepribadian. Ini fondasinya. Bukan cuma soal jadi pribadi yang baik, tapi yang ditekankan di sini adalah kebiasaan untuk berefleksi. Kemauan kita untuk ngaca, melihat lagi cara kita mengajar, dan terus memperbaikinya setiap hari. Pilar ketiga, sosial. Guru itu kan gak kerja sendirian di dalam gua ya. Kita ini bagian dari sebuah ekosistem. Jadi, pilar ini menekankan betapa pentingnya kita bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan efektif, baik itu dengan sesama guru, kepala sekolah, dan yang terpenting dengan orang tua murid. Dan pilar terakhir, profesional. Nah, ini soal penguasaan kita terhadap barang dagangan kita, yaitu materi ajar. Seberapa dalam kita paham ilmunya, dan seberapa lihai kita meraciknya jadi sebuah alur pembelajaran yang logis dan menarik buat siswa. Oke, 4 pilarnya udah kebayang kan? Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita mengukur kemajuan di setiap pilar itu? Nah, model ini mengenalkan 5 tingkatan jenjang profesional. Anggap saja ini seperti anak tangga yang bisa kita naiki dalam perjalanan karir kita. Nah, ini penting banget ya Bapak Ibu. 5 level ini bukan sistem ranking buat ngejudge. Oh, kamu level 1, saya level 4. Sama sekali bukan. Ini adalah spektrum pertumbuhan. Perjalanan dari yang tadinya cuma paham konsep, sampai puncaknya nanti kita bisa jadi mentor buat guru-guru lain. Yuk, kita lihat tangga-tangganya. Level 1, paham. Di sini kita baru sebatas tahu dan paham ilmunya. Naik ke level dasar, kita mulai mempraktikkan pengetahuan itu di kelas. Di level menengah, kita naik kelas lagi. Kita bisa mengevaluasi dan merancang perbaikan. Nah, di level mumpuni, kita udah mulai keluar dari diri sendiri, mulai berkolaborasi dan berbagi praktik baik ke teman-teman. Puncaknya, di level ahli, kita udah bisa jadi panutan, membimbing rekan sejawat. Kelihatan ya, alur perkembangannya jelas sekali. Oke, biar nggak ngawa-ngawa ngomongin teori, gimana kalau kita lihat contoh konkretnya? Kita coba ambil satu indikator kompetensi, terus kita telusuri gimana bentuknya di kelima level tadi. Contohnya kita ambil dari pilar kepribadian tadi ya. Indikatornya adalah pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Ini sesuatu yang sangat mendasar, bisa dilakukan semua guru, tapi dampaknya wah luar biasa untuk pertumbuhan kita. Coba kita perhatikan tabel ini. Di level 1, paham, kita baru sadar, oh ternyata refleksi itu penting ya. Di level 2, dasar, kita mulai action, mulai melakukan refleksi mungkin dengan menulis jurnal harian. Naik ke level 3, menengah, kita nggak cuma nulis, tapi kita evaluasi hasilnya dan bikin rencana perbaikan. Nah, di level 4, mumpuni, kita nggak refleksi sendirian lagi, tapi ngajak teman untuk saling kasih masukan.
Sampai akhirnya di level 5, ahli, giliran kita yang membimbing guru lain untuk bisa membangun kebiasaan refleksi ini. Kelihatan kan? Dari satu kebiasaan kecil, jenjang pertumbuhannya bisa begitu kaya. Jadi apa sih sebenarnya kesimpulan dari semua ini? Ujung-ujungnya model kompetensi ini mendorong kita semua ke satu tujuan mulia, yaitu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena jadi guru itu artinya kita mendaftar untuk belajar seumur hidup. Jadi, manfaatkan model ini sebaik-baiknya. Buat kita pribadi, ini bisa jadi cermin buat refleksi. Buat para pimpinan sekolah, ini bisa jadi acuan untuk mengelola kinerja, merancang pengembangan karir guru, dan merencanakan program PKB yang lebih tepat sasaran. Nah, ini pesan kuncinya. Tolong jangan pandang ini sebagai beban administrasi baru, tapi lihatlah ini sebagai cermin untuk melihat di mana posisi kita sekarang, dan sebagai kompas yang menunjukkan arah kemana kita akan melangkah selanjutnya. Untuk semua rekan-rekan guru hebat dari Sabang sampai Merauke, perjalanan kita untuk terus belajar ini adalah perjalanan yang indah. Mari kita manfaatkan kerangka kerja ini untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, demi masa depan anak-anak didik kita. Tetap berkarya, terus belajar, dan jangan pernah lelah untuk menginspirasi. Salam hangat dari saya, Pak Geong.